Je. Apa kabar, Je? Baik, kayaknya lo yang nggak baik. Aduh, gue lebih ke capek sih. Soalnya kayak tadi gue habis dari rumah temen gue. Terus dia kayak curhat-curhat gitu. Biasa deh curhat. Apa ya enaknya ngomongnya? Malam pertama belum sah. Tapi kalau dibilang ya kun fayakun lah, yang terjadi terjadilah deh pokoknya. Apa sih kun fayakun? Apa kun fayakun? Itu apa sih kalau bahasa lo week ya? Oh, wih. Kalau bahasa gue kan dinas. Ngentiau lah ya, ngentiau. Iya, ngentiau goreng kan. Iya. Benar. Iya, gue habis cerita-cerita sama temen gue. Terus dia tadi habis biasalah ada kegalauan dalam dirinya gitu. Kayak aduh, gue akhirnya kayak pecah telur nih gitu. Akhirnya pecah telur gitulah berkenaan dengan hal kayak gitu. Nah, terus kayak gue kan langsung kepikiran waktu gue dulu tuh kayak gimana ya? Terus Iya kayak sih, karena biasanya yang pertama kali itu biasanya lebih memorable, lebih terasa dan ampe tua tuh biasanya nggak lupa. Bukan berarti paling enak ya, tapi biasanya lebih teringat. karena pertama kalinya banget ya. Because everything has its first time anyways kan. Of course, Jadi of kayak course. iya juga ya pertama. Iya. Pas gue inget-inget kayak ya ampun. Aduh, kenapa itu sih? Kalau gue lebih kayak gitu loh bahkan. Tapi temen lo kayak rada ngerasa sedih kah atau apa? Ada yang hilang apa gimana? Dia tuh lebih ketakut sih, karena kan posisinya gini. Lo tau kan kalau zaman sekarang pacaran tuh ada aja yang kayak kalau misalnya udah kayak gitu, terus nanti begitu mau putus, oh ya udah kayak terus dia ngerasa kayak gue baru sama dia doang, sementara dia nggak tahu cowoknya udah sama siapa atau is it as easy as it sounds buat ganti partner kayak gitu. Terus kayak pas gue pikir-pikir ya kadang-kadang bukan kadang sebagian besar orang tuh kayak lebih ya maunya sama yang mereka suka kan. And then I realized and I recall things back terus kayak oh kalau gue bukan sama orang yang gue suka lagi. Kayak gitu-gitu loh. Emang kalau lo gimana sih? Dulu lo pertama kalinya lo melakukan hubungan. Aduh itu balak sih sebenarnya. Kayak gue itu pertama kali bener-bener di posisi yang kayak udah terlanjur di situ aja gitu. Jadi kayak karena niatnya dulu kayak pengennya pas udah nikah aja ya kan. Terus kayak udah lewat kayak gitu aja, bener-bener yang ya udah karena udah di tempat terus kayak dia juga udah kayak terus kayak gue I'll just get things over with gitu loh. Kayak lebih ke gitu sih. Oke, tapi kalau misalnya yang gue denger ini, lo nggak terlalu ini lo, santai, anggap aja rumah sendiri, emang rumah lo sendiri sih. Iya kan kita di sini bareng ya, mohon maaf bareng, nih, kan? Bil bareng nih, listrik bareng. Apa itu? Tapi kalau lo sendiri nih, lo kan dari tadi cerita, tapi lo sebenarnya nggak cerita tentang gimana sih how it went gitu. It went. I don't know how to describe it. Tapi kalau lo mungkin gini ya, karena gue sekarang sudah berhubungan sama orang yang gue literally suka gitu. Jadi kayak ya udah beda banget sama yang pertama kali gue rasain. Kayak gitu sih. Mungkin kayak I would say that it turned out it's not bad, but it's not something that I would like to recall gitu loh. Lebih kayak gitu sih. Kayak ya udahlah ya gitu. Jadi kayak karena satu knowledge nggak ada, ya kan? Sudah gitu kayak bukan sama orang yang gue suka. Yeah, that's one of the thing that made me realize that I shouldn't have done that with that person. Tapi ya udah. Kalau udah sih paling gitu aja. Nggak tahu deh kalau lo. Tapi kalau yang gue denger dari tadi lo tuh cuma kayak iya ini nggak ini nggak ini nggak ini. Tapi apa yang ngebuat apa karena pertama kali lo tuh nggak seenak itu karena ada luka kah atau mungkin lo ada jadi luka di mental lo kah atau lo jadi nggak mau lagi melakukan itu ada kalau di mental sebenernya? Enggak ya kalau misalnya sampai gue nggak mau lagi nggak mungkin sekarang gue door to door canda nggak cuman maksud gue kayak lebih kayak gue nggak ada pikiran kayak kalau ternyata tuh bakal it wasn't as how to say like it's not that I don't think it's not that not pleasant anyway. Tapi kayak lebih, nggak seru aja. Mungkin orangnya salah aja sih. Tapi kalau dari ada sakit atau segala macam sih, ya it took me like 3 days to gain myself back gitu loh. Tapi udah kayak gitu aja. Kalau misalnya
dibilang nyesel sih, no, I don't think so. Karena if there wasn't the first time that I did it, I wouldn't be as who I am right now gitu. And how about you? Kalau gue pribadi sih sebenarnya pengalaman pertama gue sangat memorable sih. Makanya itu kenapa gue bilang dari awal juga biasanya pertama kali itu memorable. Is it in a good way or in a bad way? Itu kan depends on your situation ya. That's true. Tapi kalau dari gue sih untungnya in a good way. Oke. Terus gimana? Jadi pertama kali itu gimana? Pertama kali gue melakukan itu ya. Pas gue sebenarnya nggak di Indonesia tuh. Oke. Pas gue dapet exchange. Oke. Karena kan kebetulan Tuhan kasih gue otak yang cukup berkapasitas ya. Jadi gue bisa. Oke. Kok lo jadi kayak gitu? Enggak, karena gue udah terlalu sering aja denger itu gitu. Kayak I already know like script gitu kayak oke, abis ini dia ngomong ini gitu kayak I literally know exactly what you're gonna say. Go ahead. Namanya juga kalau bukan kita yang banggain diri, siapa lagi coba? Ya tugas lo untuk bikin orang bangga sama lo lah. Oke. Gak bisa topik. Gak perlu didebatkan kalau ini. Jadi ya kayak gitu waktu itu pas gue pertama kali gue ngelakuin di Europe, let's say lah di Europe gitu. Karena gue waktu itu exchange. Dan it was actually a very memorable one karena dia juga bukan yang kayak cuma week terus udah kelar gitu loh. Dia bukan yang kayak cuma ya udah. Bukan bang and live ya? Bukan bang and live, dan kebetulan gue juga mungkin karena gue suka juga sama dia gitu. Yang ngebedain experience kita karena gue beneran suka. Bahkan awalnya tuh gue suka dan dia awalnya nggak suka sama gue gitu. Karena ada karisma yang besar dalam hidup gue, dalam diri gue ya waktu itu. Susuk ya. Cocok, dukun gitu ya. Sampai ke Eropa nggak tuh dukun gue. Tapi maksudnya karena karisma gue yang gede, keberanian diri gue yang gede, dan confidence level gue yang gede, dan barang gue yang lumayan gede. Jadi emang ngebikin kayak apa sih? Apa dong? Gak bisa ditolak aja. Kayak irresistible gitu ya. Makanya oke. Makanya jadi gue juga sebenarnya nggak heran sih kalau dia mau sama gue. Oh gitu. Canda. Sebenarnya jadi dia tuh maunya awalnya sama temen gue ya kan, temen gue yang orang Yunani ini. Karena itu roommate gue tuh si anak Yunani ini. Tapi karena si anak Yunani ini juga cakepnya nggak ketulungan, dia sukanya sama yang lain. Terus ya udah deh akhirnya si orang Europe ini dia malah itu mungkin di situ sih. Jadi karena kadang-kadang orang tuh kalau misalnya lagi dalam titik yang vulnerable gitu ya, kadang-kadang mereka tuh kayak ya udahlah, gue ambil aja choices apa aja yang ada di depan. And that happened a lot to us anyway, right? Yeah, that's true. Yeah. Pasti sering banget kayak gitu. Dan jadi gue juga merasa kayaknya gue cukup beruntung nih waktu itu karena choices yang ada di depannya dia. Cuma lo gitu. Ya udah jadi akhirnya pas gitu gue ngelakuin dan dia juga nggak, dan dia udah pernah ngelakuin itu, tapi dia juga nggak bilang dia sesantai itu. Dia bikin gue juga untuk lebih relax, untuk nggak tegang, untuk take my time, took my time action. Jadi banyak banget kalau misalnya waktu itu pernah kita lagi udah di kamarnya dia ya, udah di apartnya dia, dan gue juga belum ready waktu itu. Ya kita nggak ngelakuin. Waktu itu gue cuma dapat BJ. Tapi untuk anak 18 tahunan gitu ya. Karena waktu itu gue kayak 18 tahun gitu pertama kali gue melakukan. Dapat itu tuh cicilannya tuh BJ tuh. Itu tuh udah dapat BJ tuh udah jadi satu hal satu lompatan besar sih di. Itu dalam karir lo di tentang kenikmatan duniawi itu udah ya? Iya, jadi itu udah kayak dapat BJ tuh udah satu besar di dalam dunia pengentiawan. Dalam dunia seksual itu tuh satu hal, karena kan gue juga dari dulu tuh gue dibesarkan di di lingkungan yang religius. Di Jombang itu deket-deket pesantren gitu nggak sih? Emang religius harus pesantren? Iya, nggak kayak muka lo kan sebenarnya kan kayak hafal-hafalan Quran gitu, enggak ya? Ya bang, kadang-kadang ngadi-ngadi agama gua apa disebutnya apa kan nanti jadinya itu ya.
Terus ya udah akhirnya gue ngelakuin itu, uh, dan ternyata enak sih. It turned out to be very good, especially when you have a lot of practice, ya nggak sih? Karena waktu itu kan gue juga, walaupun itu pertama kali, dan emang sih ada beberapa minus-minus yang gue pelajarin gitu ya kan dari pertama kali itu. Kayak misalnya gue nggak boleh terlalu terburu-buru, gue nggak boleh terlalu maksa, gue nggak boleh terlalu kayak foreplaynya harus lama ternyata. Karena kalau misalnya kurang lama nanti itu malah ngebikin gak nyaman dan lain-lain ya kan. Dan kayak apa yang lo rasain tadi sampai 3 hari lo nggak bisa beraktivitas, kalau menurut lo tuh karena apa? Kayak nyesel aja tuh kenapa dia sih? Kayak is it true that I already lost my virginity to someone that not supposed to get what I, lebih kayak gitu sih. Cuma lebih yang kayak aduh, udah gitu kan sebenarnya mungkin 3 hari itu karena ya gimana pun juga kalau pertama kali kalau cewek kan pasti susah pipis sama sakit segala macam, itu kan kayak ya udah, jadi gue gak bisa kemana-mana juga kan, kayak ya udahlah gitu, kayak ya bete campur sakit campur ya udah gitu, tapi kayak nggak yang luka gitu sih. Kayak that one is actually a normal thing when you actually did that, then For the first time, yeah, you actually will feel a little bit somehow in your down area. Tapi berarti selain sakitnya apa di alamat gitu di alat kelamin, tapi itu juga sebenarnya mempengaruhi mental lo for 3 days gitu. Kayak is it kalau bukan mental atau apa? No, it's not mental, it's not, it wasn't like mental, it's just like somehow I actually think that di saat itu karena gue lagi dekat, maksudnya bukan lagi, gue habis pacaran juga sama orang lain, and you know, I've had relationship like for a long time anyways. Terus kayak why not him gitu loh, kenapa mesti yang inilah si orang ini gitu, kayak ya udah sih. Tapi kayak gitu aja karena ya udah. Ya menurut gue masuk akal sih. Oh, ada satu lagi sih sebenarnya menurut gue ini jadi apa ya, jadi stigma gitu menurut gue. Apa tuh? Kalau lo salah satu tipe orang yang percaya atau menganut ini gak sih, kalau lo udah gak perawan atau lo udah gak perjaka, tandanya ya udah ada satu hal yang hilang gitu dari diri lo? Kalau gue pribadi sebenarnya I cannot say that it's right or wrong. Itu masih balik ke orang masing-masing. Cuman kalau gue pribadi, gue ngerasain kayak things that we did in the past, it could be good, it could be bad. Menurut gue, they makes us who we are right now, tapi it doesn't define us. Jadi kalau menurut gue ya, orang tanya gue kayak gitu ya udah, selama gue yang lebih tahu diri gue sendiri, for me it's okay. Gitu loh. How about you? Mungkin karena gue cowok kali ya, jadi gue nggak terlalu merasakan hal-hal kayak gitu karena gue nggak merasa kehilangan apa-apa juga. Gak ketahuan juga nggak sih gitu kan? Nah, tapi gue cuma kayak gue bukan rada kasihan ya, apa ya kata yang lebih tepatnya, gue ngerasa lebih jangan sampai karena lo udah pernah ngelakuin itu atau mungkin teman-teman lo udah pernah ngelakuin itu terus ngerasa jadi self worth-nya rendah gitu. Karena ya itu yang tadi lo bilang, itu tuh nggak dengan lo melakukan hubungan seksual itu tuh bukan berarti terus lo jadi nggak ada worth-nya gitu. Iya, kayak it doesn't mean that you don't have any other value gitu kan. Yes, bener banget. Karena sebenarnya gini sih kalau mau gue bilang ya, kalau kehidupan untuk zaman sekarang, apalagi pergaulan zaman sekarang, begitu segala, kayak I cannot say that it's a good thing, tapi it's very common for them to actually think that it's not a big deal, even though it is, gitu loh maksud gue. Tapi kan yang balik lagi kadang ya kita juga masih kita kan adatnya ketimuran, keluarga, terus begitu orang-orang terdekat yang mungkin tidak berprinsip sama kita. Paling lebih kayak gitu sih, and we're just gonna be a good liar aja kan sih di depan mereka yang kayak okay ya, we act like we're very sane gitu. That's pretty much it, maksudnya gitu loh. Tapi ya bener banget menurut gue, hal itu adalah hal yang sangat tergantung sama kitanya gitu loh.
Ya buat gue gini, mungkin kalau dibilang nyesel kayak lebih nyesel ke sama siapa. But that doesn't mean that I actually think that I will still do that later on sama siapapun itu, kayak mungkin di usia gue yang selanjutnya setelah ketemu orang itu atau segala macam, kayak eventually it's gonna happen. Maksudnya mengingat gue juga orangnya galak aja gitu loh, kayak nggak ya sok-sokan punya prinsip kayak abis nikah terus kayak tiba-tiba kayak ada oke, gitu kan, mudah aja gitu loh. Terus kalau menurut lo sendiri kayak gimana gitu? Maksudnya ada kayak yang ya juga sih atau gimana, kalau ngerasa apa sih yang ngerasain setelah kayak lo melakukan hal itu sampai di titik lo sekarang nih kayak gimana? You know yourself better than anyone. Perasaan lo gimana? Kayak ada ngerasa tau gitu gue nggak usah nih dari pertama, atau ya udah? Rasanya enak lah. Jadi kayak you didn't even think that okay I shouldn't have in the first place gitu. Kayak okay it's good that I had it in the first place gitu. I mean like ya enak ya udah. Maksudnya kalau misalnya emang nggak ada kayak pemaksaan atau apa, terus dia mau, terus dia juga ngerasa enak, ya udah kenapa? Why bother? Right. You know what I mean is as in the first okay. Jadi lo sama kayak gue dong, maksudnya walaupun nggak yang kemarin pas lo exchange bla bla bla, it will still happen before marriage. Of course. Okay. Of course. I think so. Okay. I hope so, I guess. You hope so? Okay, cool. Ya, tapi gue tahu sih sebenarnya karena apa gue yang dulu kan juga sebenarnya lebih good looking juga daripada gue yang sekarang. Padahal sekarang good looking banget. Iyalah, pakai topeng. Tapi enggak juga kayak aduh kayak calon suami banget itu, kayak mukanya enak diajak kondangan gitu. Apalagi sebenarnya kayak apa behind all of this tuh I have my abs and gitu. My biceps and stuff like this. Oh my god. Okay. That's why kayak a lot of people are thirsty for me. So. Gitu. Okay, let's go. Anyways, yeah. Aduh ya ampun. Tapi iya sih benar. Dan masih banyak lagi nggak sih yang kita bakal omongin nih? Ini kan baru apartemen kita hidden banget nih, hidden room abis nggak sih? Kayak bakal banyak banget yang bakal kita omongin, yang tabu-tabu ya sih, yang mungkin kita kalau ngomong nggak ke sahabat sendiri, aduh, itu juga belum dijudge ya nggak sih? Betul. Kayaknya aduh ya udah deh, kita kayak mendingan cerita sama yang terdekat kita deh gitu. Dan kebanyakan juga adalah personal story kita nih. Ya mungkin juga seperti gitu kayak orang, aduh gue kayaknya rusak sendiri. Ternyata enggak dong. Ada kita. Benar. Dan masih banyak lagi gitu loh. Dan menurut gue menurut gue pribadi ya, stigma kata-kata rusak itu harus banget kita hapus sih. Karena it's just not good for our mental health, and for me it's just not true. Nggak cuma gara-gara lo melakukan 1, 2, 3, 4 hal terus lo jadi rusak gitu. Ya minimal 10 hal ya. 1, 3, 4, 5 kan masih sampai 5 nih ya. 10. 10 dulu nih baru nih. Nah ya bener banget. Yang pasti bakal kayaknya gue udah ketemu nih, nanti mungkin kapan kita ngobrol lagi ya. Sure. Oke deh. Just knock my door. Sure, definitely. Ya. Oke deh. Duluan ya, gue mau skincarean dulu nih kalau kayak gini. Bye. Orang kamar sebelah doang.